Kisah ini terjadi ketika Billy, si kambing, menjadi seorang polisi, ayam jantan menjadi kepala penjara, dan sang elang tua menjadi raja dan memerintah dengan bijaksana. Seekor serigala datang ke elang tua itu, membungkuk dengan hormat, lalu ia mengeluh, "Rajaku yang mulia, aku sangat kelaparan. Sampai-sampai aku ingin menangis. Berikan aku sedikit makanan. Kenapa aku harus menuruti perkataanmu? Lagi pula, sebagai serigala, engkau bisa memburu makanan untuk dirimu sendiri," kata elang. "Tolonglah aku, Raja. Setidaknya, berikanlah aku saran. Apa yang harus aku makan?" "Mohon si serigala, kamu lihat seekor anak kuda itu. Pergi dan makanlah dia," perintah elang tua. Si serigala berterima kasih kepada sang elang, lalu pergi untuk memakan anak kuda itu. "Aku akan menelanmu bulat-bulat, anak kuda yang malang." "Mengapa? Engkau berkata seperti itu?" tanya anak kuda itu ketakutan. "Raja memerintahkanku untuk melakukannya." "Bagaimana dia bisa memerintahkanmu seperti itu?" "Aku mempunyai cap yang raja berikan langsung kepadaku, sehingga kamu tidak bisa memakanku." "Di mana cap itu?" tanya serigala. "Di kaki belakangku," kata si anak kuda. Serigala itu mulai memeriksa kaki belakang anak kuda. Ketika serigala itu mencarinya, anak kuda itu langsung menendang wajah serigala malang itu. Ketika serigala itu telah sadar, anak kuda itu telah melarikan diri. Serigala itu kembali kepada sang elang. "Rajaku yang agung, aku sangat kelaparan. Aku benar-benar ingin menangis. Berikanlah sesuatu untukku." "Tapi aku sudah mengizinkanmu untuk melahap anak kuda itu," kata si elang tua. Anak kuda itu sangat menyebalkan. Ia menendang aku, lalu melarikan diri. "Baiklah kalau begitu, lahaplah kambing gunung itu. Dia ada di sebelah sana." Serigala berterima kasih kepada si elang tua, lalu pergi menemui si kambing gunung. "Hei, kambing gunung, aku akan menelanmu hidup-hidup," teriak serigala. "Mengapa engkau sangat ingin menelanku?" "Raja memerintahkanku untuk melakukan demikian." "Baiklah, bagian mana yang ingin engkau telan terlebih dahulu? Mulai dari kepala atau dari ekor?" "Aku tidak peduli. Bagaimana menurutmu? Lebih baik kamu memulai dari kepalaku." "Baiklah, aku akan memberitahumu. Berdirilah tepat di depanku, dan aku akan masuk ke dalam mulutmu." Serigala itu lalu berdiri tepat di depannya, lalu membuka mulutnya. Kambing gunung itu lalu mengambil ancang-ancang, lalu berlari dengan sangat kencang ke arah serigala dan menyeruduknya dengan tanduknya. Serigala itu terpental dan jatuh ke dalam jurang. Ketika serigala tersadar, ia lalu memanjat tebing jurang itu dengan cakarnya. Setelah ia sampai di atas, kambing gunung itu sudah melarikan diri. Serigala itu kembali kepada sang elang, lalu mengadu kepadanya, "Rajaku yang mulia, aku masih sangat lapar. Tolong, berikanlah aku sedikit makanan." "Tapi aku sudah mengizinkanmu untuk memakan kambing gunung itu," ujar sang elang. "Tapi kambing gunung itu terlalu licik. Ia mendorongku ke dalam jurang dengan tanduknya." "Baiklah, telanlah seorang penjahit yang berada di sana. Tapi janganlah kembali lagi kepadaku, atau aku akan memerintahkan Billy si polisi untuk memenjarakanmu." Serigala itu sekali lagi berterima kasih kepada sang elang dan berjalan menemui si penjahit. "Hai penjahit, aku akan menelanmu bulat-bulat," teriak serigala. "Mengapa engkau melakukan itu kepadaku?" kata si penjahit. "Raja yang memerintahkanku." "Baiklah, itu tidak berarti untukku. Kemari dan cobalah telan aku, anjing kecil." "Hei, aku bukan anjing, aku serigala," teriak serigala. "Benarkah? Aku tidak tahu kamu itu serigala. Untuk seukuranmu, engkau sangat kecil untuk seekor serigala. Coba datanglah kemari, sehingga aku bisa memastikan apakah engkau anjing atau serigala." Serigala itu datang kepada si penjahit. Penjahit itu lalu mengelilingi si serigala dari depan ke belakang.
Ini tidak terlihat benar. Ekormu tidak seharusnya berada di sini. Biarkan aku memotongnya." Sebelum serigala sempat bergerak, dengan cepat penjahit memotong ekornya dengan gunting, lalu berlari ke dalam hutan. Serigala itu sangat marah dan mulai melolong. Tapi, kemana ia harus melangkah? Sedangkan sang elang tidak ingin bertemu lagi dengan dirinya. Lantas, serigala itu menemui saudaranya. "Di mana kamu meletakkan ekormu, saudaraku?"